Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas individu saya mengenai proses analisis penghilangan fonem pada karya fiksi cerpen yang disusun oleh saya sendiri, Arum Safwati, dengan NIM akhir 12 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2A. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep. Peta konsep ini termasuk sistematika yang saya buat untuk penelitian ini. Di dalam bab 1 pendahuluan yaitu terdapat latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah yaitu adanya kesalahan berbahasa yang berkaitan dengan proses morfofonemik lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kesalahan morfofonemik jelas tidak mencerminkan ketaatan dalam berbahasa. Oleh karena itu, kaidah-kaidah morfofonemik dalam bahasa Indonesia perlu dipelajari agar kesalahan penggunaannya dapat diminimalisasi. Yang kedua, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa itu morfofonemik? Yang kedua, bagaimana proses hilangnya fonem? Yang ketiga, bagaimana cara fonem dianalisis? Selanjutnya, mengenai tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan pengertian morfofonemik. Yang kedua, mengetahui proses hilangnya fonem. Yang ketiga, mengetahui cara menganalisis penghilangan fonem pada karya fiksi cerpen. Lalu di dalam bab 2 mengenai pembahasan, yang pertama mengenai pengertian morfofonemik, yang kedua proses hilangnya fonem, yang ketiga analisis fonem pada karya fiksi cerpen. Untuk peta konsep selanjutnya yaitu mengenai bab 3 penutup. Di dalam bab 3 penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Dan morfofonemik. Menurut para ahli, yang pertama menurut Samsuri tahun 1980 halaman 201 menjelaskan morfofonemik adalah studi tentang perubahan-perubahan pada fonem-fonem yang disebabkan oleh hubungan dua morfem atau lebih serta pemberian tanda-tandanya. Yang kedua, menurut Pujo Sudarmo tahun 1979, halaman 186, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perubahan morfofonemik ialah perubahan bentuk fonemis sebuah morfem yang disebabkan oleh fonem yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, menurut Ramlan tahun 2001, halaman 83 menyatakan morfofonemik mempelajari perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Membagi perubahan fonem dalam proses morfofonemik ini ada dalam 3 wujud, yaitu proses perubahan fonem, proses penambahan fonem, dan proses hilangnya fonem. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa morfofonemik adalah proses perubahan-perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Misalnya, kata membaca terdiri dari 2 morfem, yaitu morfem men dan morfem baca. Akibat pertemuan kedua morfem itu, fonem nasal n pada morfem men berubah sehingga men menjadi mem. Perubahan fonem itu tergantung pada kondisi bentuk dasar atau dasar kata yang diikutinya. Morfofonemik disebut juga morfofonologi atau peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologis baik afiks, reduplikasi, maupun komposisi. Kata morfofonemis menunjukkan adanya hubungan antara morfem dengan fonem. Proses hilangnya fonem. Yang pertama, proses hilangnya fonem n. Proses hilangnya fonem n akan terjadi apabila morfem-morfem men dan pn bertemu atau bergabung dengan bentuk dasar atau dasar kata yang berfonem awal l, r, y, w, dan nasal. Contoh, men plus lupakan menjadi melupakan, men plus lirik menjadi melirik, men plus lestarikan menjadi melestarikan, men plus lenggang menjadi melenggang, men plus langkah menjadi melangkah, pen plus lompat menjadi pelompat, pen plus lawak menjadi pelawak, pen plus lupa menjadi pelupa, pen plus lestari menjadi pelestari. Yang kedua, proses hilangnya fonem R.
Pada morfem ber, per, dan ter, akibat pertemuan morfem-morfem itu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem R dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan R. Contoh, ber plus rencana menjadi berencana, ber plus revolusi menjadi berevolusi, ber plus ragam menjadi beragam, ber plus rantai menjadi berantai, ber plus rumah menjadi berumah, per plus rintis menjadi perintis, per plus raih menjadi peraih, per plus rindu menjadi perindu, per plus rasa menjadi perasa, per plus ramping menjadi peramping. 3. Proses hilangnya fonem KPTS. Proses hilangnya fonem-fonem KPTS akibat pertemuan antara morfem MEN dan morfem PN dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem KPTS. Contoh, MEN plus kosong menjadi mengosongkan, MEN plus kontrol menjadi mengontrol, MEN plus karang menjadi mengarang, MEN plus katrol menjadi mengatrol, MEN plus kipas menjadi mengipas, PN plus kait menjadi pengait, PN plus kuat menjadi penguat, PN plus kukus menjadi pengukus, PN plus kacau menjadi pengacau, MEN plus pakai menjadi memakai, MEN plus paksa menjadi memaksa. Selanjutnya yaitu analisis fonem pada karya fiksi cerpen. Di sini saya mengambil contoh cerpen yaitu tentang Kado Istimewa oleh Jujur Prananto. Buku Setia bertekad bulat menghadiri resepsi pernikahan putra Pahargi. Ia tidak bisa mengatakan tidak apapun hambatannya, berapapun biayanya. Ini sudah menjadi niatnya sejak lama, bahwa suatu saat nanti kalau Pak Gi mantu ataupun ngunduh mantu, ia akan datang untuk mengucapkan selamat, menyatakan kegembiraan, menunjukkan bahwa ia tetap menghormati Pak Gi biarpun zaman sudah berubah. Bukus sering bercerita kepada para tetangganya bahwa Pak Hargi adalah atasannya yang sangat ia hormati. Ia juga mengatakan bahwa Pak Gi adalah seorang pejuang sejati, termasuk di antara yang berjuang mendirikan negeri ini. Walaupun Bukus cuma bekerja di dapur umum, tetapi ia merasa bahagia dan berbangga bisa ikut berjuang bersama Pak Gi. Akan tetapi begitulah menurut Bukus setelah kembali ke Jakarta. Keadaan banyak berubah. Pak Hargi ditugaskan di pusat dan Bukus hanya sesekali saja mendengar kabar tentang beliau. Waktu terus berlalu tanpa ada komunikasi. Kekacauan menjelang dan sesudah Gestapo merasa semakin merenggangkan antara jarak Kalasan dengan Jakarta. Lalu tumbangnya rezim Orde Lama dan bangkitnya Orde Baru mengukuhkan peran Pak Gi di lingkungan pemerintahan pusat. Dan ini berarti makin tertutupnya komunikasi langsung antara Bukus dengan Pak Gi. Sebab dengan istilah Bukus, kesamaan cita-cita merupakan pengikat hubungan yang tak terputuskan. Soal cita-cita ini dulu kami sering mengobrolkannya bersama para gerilyawan lain. Demikian kenang Bukus. Dan pada kesempatan seperti itu, pada saat orang-orang lain memimpikan betapa indahnya kalau kemenangan berhasil dicapai, Pak Gi sering menekankan bahwa yang tak kalah penting dari perjuangan menentang kembalinya Belanda adalah berjuang melawan kemiskinan dan kebodohan. Tapi bagaimanapun, meski Bukus tetap merasa dekat dengan Pak Gi, ternyata setelah 30 tahun lebih tak berjumpa, timbul jugalah kerinduan untuk bernostalgia dan bertatap muka secara langsung dengan beliau. Itulah sebabnya ketika ia mendengar kabar bahwa Pak Gi akan menikahkan anaknya, Bukus merasa inilah kesempatan yang sangat tepat untuk berjumpa. Lewat tengah hari, setelah makan siang, Bukus sudah tidak betah lagi tinggal di rumah. Tas kulit yang berisi pakaian yang siap sejak kemarin diambilnya, juga sebuah tas plastik berisi segala macam oleh-oleh untuk para cucu di Jakarta. Setelah merasa beres, Bukus pun menyuruh pembantu perempuannya untuk memanggilkan dokar untuk membawanya ke stasiun kereta. Belum ada pukul 3, Bukus sudah duduk di atas peron stasiun. Padahal kereta ekonomi jurusan Jakarta baru berangkat pukul 6 sore nanti. Ketergesa-gesaannya meninggalkan rumah akhirnya malah membuatnya bertambah gelisah. Rasanya ingin secepatnya ia sampai di Jakarta dan bersalam-salaman dengan Pak Gi. Berbincang-bincang tentang masa lalu, tentang kenang-kenangan manis di dapur umum.
tentang nasi yang terpaksa dihidangkan setengah matang, tentang kurir Natimin yang pintar menyamar, tentang Nyai Kemuning, penghuni tangsi, pengisi mimpi-mimpi para bujangan. Begitu banyaknya cerita-cerita lucu yang rasanya tak akan terlupakan walaupun terlibas oleh berputarnya roda zaman. Peluit kereta api mengagetkan Bukus. Ia langsung berdiri dan terpegoh-pegoh naik ke atas gerbong. "Nanti saja, Bu. Baru mau dilangsir," ujar seorang petugas. Tapi Bukus sudah terlanjur berdiri di bordes. "Pokoknya saya bisa sampai di Jakarta," kata Bukus dengan ketus. "Nomor tempat duduknya belum diatur, Bu," ujar petugas itu. "Pokoknya saya punya karcis," jawab Bukus. Dan memang setelah melalui kegelisahan yang teramat panjang, akhirnya Bukus sampai di Jakarta. Wawuk, anak perempuannya, kaget setengah mati pagi-pagi melihat ibunya muncul di muka rumahnya setelah turun dari taksi sendirian. "Ibu ini nekat, kenapa tidak kasih kabar dulu?" tanya Wawuk. "Di telegram kan saya bilang mau datang," jawab Bukus. "Tapi tanggal pastinya ibu tidak menyebut," Wawuk berkata dengan lembut. "Yang penting saya sudah sampai di sini," ujar Bukus. "Bukan begitu, Bu. Kalau kita tahu persis, kan bisa jemput ibu di stasiun. Saya tidak mau merepotkan. Lagi pula saya sudah keburu takut bakal ketinggalan resepsi mantunya Pak Gi. Salahmu juga, tanggal persisnya tidak kamu sebut di surat." "Ya Tuhan, ibu mau datang ke resepsi itu. Kamu sendiri yang bercerita Pak Gi mau mantu. Kenapa ibu tidak mengatakannya di surat? Apa-apa kok mesti laporan?" "Bukan begitu, Bu." Wawuk sendiri ragu melanjutkan ucapannya. "Ibu kan tidak diundang." "Loh, kalau tidak pakai undangan, apa ya lalu ditolak?" "Ya tidak. Tapi siapa tahu nanti ada pembagian tempat, mana yang VIP, mana yang biasa. Kayak nonton wayang orang saja pakai VIP-VIP-an segala. Tapi yang jelas saya sendiri juga tidak tahu persis itu diadakannya di mana, hari apa, jam berapa. Saya tahu rencana perkawinan itu cuma dengar omongan kiri kanan. Suamimu itu kan sekantor dengan Pak Gi, masa tidak diundang?" "Bukan satu kantor, Bu, satu departemen. Lagi pula Mas Toto itu karyawan biasa. Jauh di bawah Pak Gi, itu pun bukan bawahan langsung. Jadi ya nggak bakal tahu menahu soal beginian, apalagi kecipratan undangan. Kan bisa tanya." Wawuk mengembuskan nafasnya agak keras. "Ingat, Wuk," Bukus bicara dengan nada dalam. "Aku jauh-jauh datang ke Jakarta ini yang penting adalah datang pada resepsi pernikahan putra Pak Hargi, tidak dengan yang lainnya." Analisis. 1. Proses hilangnya fonem N. Me-N plus lawan menjadi melawan. 2. Proses hilangnya fonem R. Yang pertama, me-N plus rasa menjadi merasa, me-N plus renggang menjadi merenggangkan, me-N plus repot menjadi merepotkan. Yang ketiga, proses hilangnya fonem KPTS. Yang pertama, me-N plus kukuh menjadi mengukuh. Yang kedua, me-N plus katakan menjadi mengatakan, me-N plus tunjuk menjadi menunjukkan, pe-N plus ikat menjadi pengikat, me-N plus obrol menjadi mengobrol, me-N plus tekan menjadi menekankan, me-N plus tentang menjadi menentang, me-N plus suruh menjadi menyuruh, me-N plus panggil menjadi memanggil, me-N plus samar menjadi menyamar, me-N plus kaget menjadi mengagetkan, me-N plus sebut menjadi menyebut. Kesimpulan. Hasil analisisnya adalah menyatakan bahwa paling dominan terjadi proses morfologi adalah proses hilangnya fonem KPTS akibat pertemuan dengan morfem me-N dan pe-N. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.